Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? Oke. Anak-anakku kelas 6 yang saya sayangi dan saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan rahmatnya yang diberikan kepada kita semua, baik itu yang berupa kesehatan, kesempatan, dan lain sebagainya, sehingga sampai hari ini kita masih bisa bertemu kembali, kita masih bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari. Khususnya bagi kalian, bagi kita adalah kegiatan belajar dan mengajar. Meskipun sampai hari ini pembelajaran kita baru bisa dilaksanakan secara daring atau online, namun semua itu saya harap tanpa harus mengurangi semangat kita untuk tetap belajar, untuk selalu berkarya. Belajar itu bisa dari mana saja, bisa dari siapa saja. Yang penting ilmu yang kita pelajari adalah ilmu yang bermanfaat. Nah, anak-anakku semua, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita pelajari mudah kita terima, bermanfaat bagi kehidupan kita di masa yang akan datang. Berdoa, mulai. Selesai. Oke, anak-anakku kelas 6 yang saya sayangi dan saya banggakan, untuk materi pelajaran bahasa Inggris hari ini di kelas 6 kita masuki materi yang baru atau di bab yang ke-6. Materi utama yang akan kita bahas adalah on the street. On the street ini adalah on the street artinya adalah di jalan ya, di jalan atau di jalanan. Nah, terkait dengan kata di jalan ini nanti kita akan membahas tentang keterangan tempat atau kata keterangan tempat. Dulu ketika apel pagi sudah pernah Ustaz sampaikan ya, terkait dengan kata-kata yang menunjukkan keterangan tempat. Nah, coba anak-anak siapa yang masih ingat? Oke, dulu pernah kita nyanyikan ya, kalau tidak salah dulu pernah kita menyanyikan, yaitu where itu di mana, on itu di atas, in itu di dalam, in front of itu di muka, behind itu di belakang, under itu di bawah, beside itu di samping, between itu di antara dia dan di antara di sana dan di sini itu dan ya kira-kira seperti itu ya. Oke. Setelah itu mari kita lihat satu persatu. In effect of place, macam-macam kata keterangan tempat. Oke, yang pertama itu adalah on. Seperti yang saya sampaikan tadi, on itu ada di atas. Kemudian in itu adalah di dalam. Kemudian under itu artinya di bawah. Kemudian in front of itu di depan. Kemudian behind itu di belakang. Kemudian beside itu di samping. Selain ini apakah ada? Ada ya, ada next. Next itu setelah ya, next to setelah, next to itu setelah. Kemudian apa ada lagi? Ada yaitu across. Cross itu berseberangan ya, berseberangan artinya di seberang jalan. Itu namanya adalah cross. Ini selain yang utama ini ada lagi yaitu next to, itu ada setelahnya. Atau dan juga across, berseberangan, itu adalah kata keterangan tempat yang lain. Oke anak-anak. Nah, jadi ada bermacam-macam ini kata keterangan yang menunjukkan keterangan tempat. Selain kata tanyanya apa biasanya menunjukkan tempat itu adalah where atau di mana. Oke. Nah, sekarang ini masih ada lagi ya, between itu di antara.
di antara ya, between, ada across, ada next to. Ya. Jadi Ustadz ulang, ini ada on itu di atas, in di dalam, under itu di bawah, in front of di depan, behind di belakang, beside di samping, between di antara, kemudian ada across itu di seberang, kemudian ada lagi next to itu setelahnya. Oke, dari kata keterangan tempat ini sekarang coba kita lihat contohnya. Nah, anak-anakku, where is the bank? Ini ada satu pertanyaan ya, di manakah bank itu berada? Ini penerapannya dalam kalimat yang menggunakan kata keterangan tempat tadi. Ini adalah ini, the bank is behind the school. Bank itu terletak di belakang sekolah. The bank is behind the school. The bank is in front of the school. Bank itu berada di depan sekolah. The bank is next to, nah tadi ya sudah saya tambah next to the school. Bank itu terletak setelah sekolah itu. Kemudian the bank is across from the school. Bank itu terletak di seberang sekolah, berarti seberang jalan sekolah. Kemudian contoh yang bawah itu adalah the bank is between the school and the hospital. Bank itu terletak di antara sekolah dan rumah sakit. Jadi ini. Oke. Ini contoh penggunaannya dalam kalimat ini. Misalkan ada satu pertanyaan ya, where is the bank? The bank is behind the school. Bank itu terletak di belakang sekolah, di depan sekolah, setelah sekolah itu, di seberang sekolah, di antara sekolah dan rumah sakit. Oke, bisa dipahami anak-anak? Oke ya. Oke, kalau bisa dipahami, kita lanjutkan contoh berikutnya. Example, contoh ya. Ini contoh yang lain selain bank tadi. Satu, the bakery is behind the bookstore. The bakery itu apa? The bakery itu adalah toko roti. Toko roti terletak di belakang toko buku. Dan contoh yang kedua, the police station is in front of the school. The police station ini adalah pos polisi ya. Pos polisi terletak di depan sekolah. Kemudian contoh yang ketiga, the movie is next to the supermarket. The movie itu gedung film. The next to the supermarket. Terletak setelah supermarket atau swalayan ya. Jadi gedung film itu terletak setelah supermarket. Oke, saya kira itu anak-anak untuk materi hari ini yang perlu saya sampaikan, yaitu terkait kata keterangan tempat. Biasanya terletak di depan subjek yang mau dijelaskan, objek yang mau dijelaskan ya. Contohnya tadi, the bakery is behind the bookstore. The bookstore itu adalah kan tempat ya, tempat. Jadi tempat yang menjadi objek. Jadi kata keterangan tempatnya itu ada di depannya ini. In front of the school. The schoolnya adalah objek tempatnya adalah kata keterangannya ada di depannya, in front of. Supermarket ini juga objek yang merujuk pada keterangan tempat, di mana kata keterangannya next to, the next to ini adalah setelahnya. Oke, saya kira itu anak-anakku bisa dipahami ya. Oke, silakan materi ini kamu tulis di buku tulismu, kamu pelajari sebagai materi, kesimpulan materi dari buku atau mungkin buku paket yang kamu miliki atau yang tidak memiliki. Oke, saya kira itu. Terima kasih, thank you very much atas atensi Anda semuanya. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kehidupan kita di masa yang akan datang. Marilah pertemuan hari ini kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.